Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya Ustadz Makmuri dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi-materi pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan sebelum memulai belajar, siapkan buku mandiri kalian, kemudian siapkan alat tulis kalian, barangkali nanti ada yang bisa dicatat. Baik anak-anak, coba kalian buka buku mandiri kalian, halaman 21. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama adalah mampu menjelaskan alinea pertama, kemudian mampu menjelaskan alinea kedua, kemudian mampu menjelaskan alinea ketiga, dan yang keempat mampu menjelaskan alinea keempat. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas makna alinea pertama. Pada alinea pertama, terdapat pengakuan mengenai hak kodrati untuk merdeka yang terlihat pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dengan demikian, praktek penjajahan sungguh mengancam hak kodrati untuk merdeka. Praktik penjajahan yang dilakukan oleh negara lain itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan patut untuk dihapus dan ditiadakan. Akhirnya, berdasarkan alinea pertama ini, bangsa Indonesia memiliki tugas yang mulia, yaitu selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pada alinea yang pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan perorangan atau individu.
Jadi yang berhak menentukan kemerdekaan suatu bangsa adalah bangsanya sendiri. Kemudian pada alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, sampai akhir. Jika pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, maka alinea kedua ini menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, adil dan makmur ini merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh negara Indonesia. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara. Ya, jadi ketika Indonesia dinamakan negara yang adil, ketika terwujudnya keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga. Kemudian Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan secara material maupun secara spiritual. Kemudian kemerdekaan dipandang sebagai sebuah jembatan menuju keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia meraih suatu kemerdekaan itu sebagai suatu jalan, suatu proses untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Kemudian, jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi ketika Indonesia masih dalam penjajahan, Indonesia itu masih berada di bawah kekuasaan negara penjajah dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Jadi misalnya mau menentukan ini harus izin dulu dan disetujui terlebih dahulu negara yang menjajah. Berbeda ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia itu yang memegang kekuasaan dan bebas dari penjajah dan juga bisa menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang ketiga atau alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah sampai akhir, dijelaskan bahwasannya pernyataan kemerdekaan tersebut menjadi sangat penting karena menjadi
puncak tertinggi dari tindakan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadi kemerdekaan ini menjadi puncak dari perjuangan suatu bangsa terbebas dari penjajah dan mampu untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa negara yang sudah merdeka. Pada alinea ketiga ini berisi tentang penegasan ulang kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan nilai religi bangsa Indonesia. Pada alinea ini, Indonesia juga mengakui nilai-nilai religius. Hal ini tercermin pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sila ketiga ini, bangsa Indonesia menganggap bahwasannya kemerdekaan itu atas izin dari Allah, atas izin dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Nah, sampai akhir pada alinea keempat ini, prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia terperinci lebih lanjut. Kemudian sejatinya isi pokok alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu alinea keempat ini berisi tentang tujuan negara, kemudian ketentuan pembentukan UUD, kemudian bentuk dan norma negara, dan dasar negara. Santriwan dan santriwati kelas 9, mari kita bahas satu persatu isi dari alinea keempat. Yang pertama adalah tujuan negara. Tujuan khusus negara yaitu bertanggung jawab dan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa serta menjamin tegaknya hukum. Kemudian yang kedua, tujuan umum negara yaitu melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai wujud pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum berarti dalam lingkup kehidupan berbangsa di dunia. Jadi tujuan umum ini membutuhkan negara lain dan terlibat di dalam dunia. Kemudian yaitu yang kedua, ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar.
Alinea keempat ini merupakan sumber adanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi alinea keempat ini sebagai sumber hukum dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu tentang bentuk dan norma negara. Di sini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dapat diartikan bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara republik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, terlihat suatu norma negara, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian yang keempat tentang dasar negara. Kita tahu bahwasannya dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pada alinea keempat ini juga terdapat tujuan pembangunan nasional. Coba anak-anak, adakah yang tahu apa tujuan pembangunan nasional Indonesia? Ya, benar sekali. Tujuan pembangunan nasional itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Apabila ada hal yang masih ingin ditanyakan, silakan tanya langsung ke Ustadz. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.